Ada yang punya semangat tapi tidak punya ilmu, pergi ke suatu tempat bukannya menambah kekuatan, justru menambah beban, karena tidak bisa perang, karena tidak mengerti, bahkan bisa menimbulkan masalah, ya. Masalah politik, masalah hukum dan segala macam. Nah, kalau banyak masalahnya, membuat fitnah, nggak usah, bantu dengan cara yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya mengajak teman-teman untuk kita bersama-sama menonton, menyaksikan satu video sebuah kajian disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Bapak Tun Guru Bajang di Masjid Hubbul Waton di Islamic Center, kajian pada Jumat, ya. Kita saksikan bersama, ya. Justru di situ terjadi kejahatan terhadap kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Tapi bapak-bapak saudara nggak usah khawatir, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Az-Zikr. Al-Quran dalam ayat ini disebutkan Az-Zikr, Az-Zikra, karena memang isi Al-Quran itu peringatan, zikr, mengingatkan kita kehidupan, mana kehidupan yang hakiki, mana yang sementara, apa yang mesti kita prioritaskan dalam hidup kita, amal-amal apa yang perlu kita lakukan, dan hal-hal apa yang perlu kita jauhi. Kami telah menurunkan Az-Zikr, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami, kata Allah, yang akan menjaganya. Bahkan sebenarnya tidak pas terjemahannya itu akan menjaganya, tidak, tapi lahafizun itu pakai bentuk isim, ya, isim fa'il, yang artinya kami menjaganya, bukan akan menjaganya, tapi kami selalu menjaganya. Jadi kalau ada orang atau satu kelompok membakar Al-Quran dengan bayangan di pikirannya bahwa itu akan mengurangi kemuliaan Al-Quran, salah besar. Karena kemuliaan Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kita bapak-bapak dan saudara-saudara, ini tantangan dakwah, ya. Jadi perilaku orang seperti itu kepada Al-Quran, kalau dalam istilah para ahli disebut dengan Islamofobia, takut sama Islam. Orang takut kepada sesuatu itu imma jahlan wa imma isa'atan lil faham wa imma adawatan. Orang benci kepada sesuatu atau takut kepada sesuatu itu pertama karena dia jahil, ya. Sehingga ada ungkapan al insanu adu ma jahila, atau an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuh dari apa yang dia tidak ketahui. Jadi pertama, takut sama Islam itu ya karena dia tidak ngerti Islam. Untuk yang seperti ini, tugas bapak-bapak, saudara-saudara kita semua nih, menjelaskan Islam. Imma qaulan au halan. Jadi menjelaskan Al-Quran itu baik dengan ucapan, kalau memang ada majelis, ya, kalau memang ada forumnya, ya pakai menyampaikan. Syaratnya harus ada ilmu. Wa imma halan, atau menjelaskan Islam itu dengan hal kita, yaitu dengan akhlak kita. Ada orang non-muslim datang ke tempat yang banyak orang Islamnya, seperti di Lombok misalnya. Semua saudara-saudara ini jamaah Hubbul Waton punya tanggung jawab
menghadirkan wajah dan keindahan Islam. Tidak harus jadi tuan guru untuk menjadi seorang da'i, karena dakwah itu tidak mesti dengan omongan, tapi bilhal. Bahkan kadang-kadang bilhal itu afsohu, lebih efektif. Satu teladan lebih masuk kepada hati manusia dibanding 1000 ceramah tanpa teladan. Kalau orang datang ke Lombok, dia lihat Lombok ini bersih, maka insya Allah itu akan menanamkan kesan yang baik tentang Islam. Tapi kalau dia datang ke Lombok, dia lihat Lombok kotor, padahal kita ceramah setiap saat at-tahuru syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman, orang akan salah paham tentang Islam. Nah, jadi kalau orang yang takut karena dia tidak tahu, maka dakwahi. Kalau momennya dengan omongan dan Anda mampu punya ilmunya, silahkan. Tapi kalau tidak, maka dengan cara, dengan akhlak. Ada juga orang yang takut karena salah paham. Dia banyak nonton tayangan berita menunjukkan isinya misalnya pengeboman oleh teroris yang kebetulan beragama Islam. Saya katakan kebetulan beragama Islam karena teroris yang bukan Islam juga banyak. Ya. Kalau di Irlandia sana itu terorisnya bukan Muslim tapi Katolik. Ya, banyak yang Katolik. Kalau di India itu terorisnya banyakkan orang Hindu. Di Myanmar terorisnya banyakkan orang Buddha. Karena memang daerah itu mayoritas adalah penganut agama Buddha. Karena di Indonesia penganut agama Islam, maka ada teroris yang kebetulan beragama Islam. Nah, dia lihat tayangan, ada Muslim yang mengebom. Akhirnya tertanam dalam dirinya, oh Islam itu agama teroris. Nah, itu artinya salah paham. Kalau salah paham, apa yang kita lakukan? Tashihul mafahim. Kita luruskan pemahamannya, beritahu dia. Bukan dimarah, bukan dipukul, beritahu. Jelaskan yang benar. Ada juga orang yang takut karena memang ada kebencian, adawah. Ya. Nah, kalau ada orang benci, ya kita sambil kita dakwahi, ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kebenciannya bisa hilang. Ya. Nah, itu terjadi ya di beberapa negara yang katanya negara maju, Al-Quran dibakar, kemudian bahkan sebagian negara itu konon karena atas nama kebebasan dibiarkan, bahkan dijaga polisi. Nah, tetapi saya mengajak kita semua sebagai umat Islam, ya, pertama tadi, apapun yang dilakukan oleh manusia dalam banyak ayat Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim, wallahu mutimmu nurihi wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Jangan khawatir, yang memadamkan cahaya Islam itu tidak akan mungkin berhasil. Allah yang jaga. Yang mau menistakan Al-Quran, keniscayaan tidak akan kembali kemana-mana kecuali kepada dirinya. Jangan khawatir, tidak akan runtuh kemuliaan Al-Quran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, terhadap orang-orang yang berbuat seperti itu, kita diajar oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma hdihim, ya Allah berikanlah mereka hidayah. Kita doakan ya bapak-bapak ya, semoga Allah memberikan hidayah. Lalu yang ketiga, karena itu berlaku terjadi di luar negeri, ya kita minta pemerintah kita, tolong pemerintah kita sikapi, protes. Kalau perlu dengan protes yang paling keras, ya, panggil duta besarnya,
peringatkan, minta untuk menghormati apa yang merupakan kitab suci dari umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Protes itu yang kita minta kepada pemerintah. Yang saya dengar memang pemerintah kita protes keras, memanggil duta besar, kemudian di PBB juga ikut protes. Lalu selain dari kita doakan orang yang melakukan itu, lalu kemudian kita dorong pemerintah untuk bersikap, maka bagi kita umat Islam ini, kalau kita lihat seperti misalnya di sebagian negara, kok orang yang bakar Quran dilindungi oleh pemerintahnya? Maka kalau seperti itu yang kita lihat dan kita saksikan, kita ketahui, maka pantas bagi kita untuk mengambil sikap yang lebih dari sekedar mendoakan orang yang membakar Al-Quran supaya dapat hidayah. Kita harus protes dengan cara kita. Contohnya apa? Al-Azhar di Mesir itu mengeluarkan seruan kepada umat Islam di dunia untuk memboikot produk-produk Swedia dan Denmark. Lihat apa produknya. Kita tidak melakukan kekerasan, kita tetap menghormati hukum. Tapi kalau ada negara yang melindungi orang-orang yang nyata-nyata menistakan Al-Quran dan menganggap bahwa perbuatan itu bagian dari demokrasi, sah-sah saja, tidak boleh dilarang, maka tentu kita juga sebagai seorang muslim harus punya sikap. Silahkan, walaupun mungkin kalau orang per orang kita memboikot produk Denmark, Swedia, itu tidak besar artinya, tapi kalau sama-sama mungkin akan besar maknanya. Lihat produk-produknya yang masuk di Indonesia, gak usah dibeli, cari produk yang lain, entah itu produk makanan, minuman. Karena negara Denmark, Swedia itu, Denmark itu banyak mengekspor ke sini, memasukkan ke Indonesia produk-produk susu, keju. Lihat di supermarket apa itu banyak. Gak usah beli produknya, cari produk asli Indonesia, cari produk yang lain, banyak nantinya. Tidak ada produknya Denmark dan Swedia itu yang merupakan sesuatu yang darurat yang harus kita makan supaya kita tetap hidup, nggak ada. Jadi selalu ada gantinya. Karena itu apa yang diserukan oleh Al-Azhar, ya saya pandang ya, bapak-bapak, saudara-saudara, juga pantas dan pas untuk kita lakukan sebagai bentuk protes kita terhadap pembiaran yang dilakukan oleh negara-negara yang mengaku negara maju itu, ya, membiarkan Al-Quran dibakar, dihinakan, diinjak-injak dan seterusnya. Ini cara kita protes. Sama sekali tidak ada kekerasan, tidak melanggar hukum, dengan cara yang elegan, tapi mari kita tampakkan sikap kita. Sekaligus juga persaksian di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan segala keterbatasan kita tetap berusaha semampu kita membela, menjaga kehormatan dan kemuliaan Al-Quran. Nah, Bapak Saudara, ini juga sebenarnya merupakan pesan bagi kita, pelajaran ya, bahwa ternyata di negara-negara yang disebut negara maju itu ternyata ada cara berpikir yang salah. Kalau membakar kitab suci itu dianggap demokrasi, menista agama itu dianggap kebebasan berekspresi. Tapi kalau misalnya ya di sebagian negara-negara barat termasuk Swedia, Denmark, kalau menyuarakan anti-Israel, menyuarakan anti-Israel itu bisa dipidana, disebut sebagai kejahatan antisemit. Ya. Jadi kalau meluapkan protes misalnya
hal-hal yang terkait dengan hal-hal keyahudian, ya, itu bisa dipidana, dianggap ujaran kebencian. Tapi kalau membakar Al-Quran, ya, itu dianggap kebebasan. Nah, karena itu Bapak-bapak, saudara-saudara, negara-negara yang disebut dengan negara maju itu tidak semuanya pas untuk kita ambil. Tidak semuanya baik. Ada hal-hal yang kita punya itu justru jauh lebih baik. Di antaranya apa yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia, ihtiram muqaddasatil adyan. Kita menghormati apa-apa yang dianggap suci oleh agama. Karena itu dalam Islam tidak boleh kita rusak rumah ibadah orang, itu tidak boleh. Tidak boleh kita bakar kitab suci orang, tidak boleh. Karena itu sesuatu yang dihormati oleh mereka. Maka sepanjang dulu ketika Islam masuk ke Turki, ke Mesir, ya, itu tidak ada gereja-gereja yang dibakar. Sebelum Islam ada di Turki, Turki itu adalah ibu kota dari kerajaan Kristen Ortodok. Jadi Istanbul itu dulu namanya Konstantinopel, ibu kota kerajaan Bizantium. Banyak gerejanya, nggak ada yang kita bakar. Karena Islam itu bukan urusan bakar-membakar, kita mendakwahkan. Kita membawa kedamaian, bukan kebencian. Coba, abad ke-15 Wali Songo datang ke Indonesia. Hanya 50 tahun menurut sejarah berubah agama dari sebagian besar masyarakat Indonesia, dari agama sebelumnya ke agama Islam. Apakah dengan bakar-bakaran? Tidak. Candi-candi masih ada sampai sekarang. Paham bapak-bapak ya? Itu hebatnya Islam. Dan itu semua mengikuti keteladanan dari dakwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ke Mesir itu ada ya, gereja-gereja Koptik. Kalau kita ke Maroko ada juga sinagog-sinagog orang Yahudi. Pergi ke Iran ada juga, pergi ke Syria ada. Biarkan saja, karena bagi seorang muslim imannya itu tidak goyah dengan hal ihwal seperti itu. Kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia sanggup menghadapi tantangan apapun dengan tenang. Nah bapak-bapak, saudara-saudara, ini saya menyinggung sedikit ya, karena memang ini kejadian sekarang sedang berlangsung. Jadi ini adalah panggilan dakwah bagi kita juga untuk lebih lagi menjelaskan tentang Islam kita, bahwa Islam adalah agama yang membawa kepada kedamaian, ya, yang tidak ada mengajarkan kepada kebencian. Ya. Bahkan surga pun sebutannya dalam Al-Quran, wallahu yad'u ila daris salam. Surga itu namanya Darussalam, rumah kedamaian. Bahkan Islam pun, nama agama ini juga Islam. Kata ulama, Islam itu dari as-silmu wassalam wassalamah. As-silmu artinya kedamaian, as-salam perdamaian, as-salamah keselamatan. Itu arti Islam. Karena itu banyak pesan-pesan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang namanya orang Islam adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kalau orang lain itu selamat dari gangguan lidah dan tangan kita, itulah tanda kita Islam. Jadi kalau orang terganggu dengan tangan kita, kaki kita, segede-gede ngelanjak batur misalnya, itu hati-hati ya. Omongannya kasar, mengumpat orang, hati-hati. Nabi meletakkan Islam itu bukan pada banyaknya rukuk sujud, tapi Islam
yang nyata dalam keseharian adalah bisa memberikan kedamaian. Memberikan kedamaian. Ayat 190, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, ayat 190 dari suratul Baqarah ini, Bapak-bapak, saya minta pegang menjadi pedoman. Pedoman dalam hal apa? Dalam hal yang sering disalahpahami. Bukan hanya oleh orang lain, tapi juga bahkan oleh kita sendiri sebagai umat Islam, yaitu tentang konsep jihad dan perang dalam Islam. Apa konsep jihad dalam Islam? Jihad itu secara sederhana minal juhdi wal jahdi. Kata jihad itu akar katanya dari lelah sungguh-sungguh. Apa makna dari al-jihad dalam konteks ini? Yaitu segala sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sampai mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, mengorbankan entah itu harta, ya, entah itu tenaga, bahkan dalam kadar tertentu bisa juga nyawa untuk mencari ridha Allah. Itu jihad. Jadi jihad itu adalah semua perbuatan baik yang dilakukan dengan kesungguhan, dengan mengeluarkan effort, ya, ada kesungguhan, ada tenaga, serius, benar-benar untuk mencari ridha Allah. Bekerja, kata Nabi kan, kalau orang keluar dari rumahnya dengan kesungguhan, niatnya mencari rezeki yang halal, menjalankan perintah Allah, fahuwa fi sabilillah, itu berjihad. Orang yang keluar menuntut ilmu dengan niat tadi itu sungguh-sungguh, pokoknya dia sungguh-sungguh, benar-benar komit, serius dalam suatu kebaikan dengan niat mencari ridha Allah, itu jihad. Itu konsep jihad secara umum. Maka ada yang disebut dengan jihad da'awi, jihad dalam bentuk dakwah. Tuan guru menyampaikan ceramah, ya, ustadz membuka majelis taklim, memberikan ceramah dengan sungguh-sungguh, benar-benar karena Allah. Itu jihad da'awi, jihad dakwah. Ada juga jihad ta'limi, jihad pendidikan. Pergi sekolah, bangun sekolah, mengajar, belajar, menjadi tenaga administrasi, perpustakaan, semua itu jihad ta'limi, masuk dalam jihad. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, komitmen, dan karena Allah. Ada jihad iktisodi, jihad ekonomi, pergi ke pasar, bangun bisnis yang baik, buka kios, jual telepon, itu jihad. Cari rezeki yang baik, itu jihad. Yang penting sungguh-sungguh karena Allah. Jadi semua lapangan kehidupan ini ada masuk makna jihad di situ. Ada al-jihad misalnya apa? Al-watani, ya, kerja untuk negara kita ini, membangun negara supaya maju lillahi ta'ala, karena negara adalah amanah dari Allah. Dan menunaikan amanah, menjaga amanah itu bagian dari ibadah kepada Allah. Maka semua ASN kita kalau dia kerja, pergi ke kantor, niat lillahi ta'ala, sungguh-sungguh, dia mujahid. Karena itu kalau ada orang musafir naik kapal laut, lalu dia mau bisnis atau mau silaturahim, niat baik, lalu tenggelam kapalnya, maka dia termasuk al-ghorik. Al-ghorik itu, kata Rasul, salah satu yang hukumnya mati syahid. Hukumnya syahid di akhirat. Di dunia, kalau ketemu, ya dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikubur. Tapi hukumnya syahid di akhirat.
Kan manusia itu ada yang syahid dunia akhirat, ada yang syahid akhirat saja. Yang syahid dunia akhirat itu orang yang di medan tempur. Ya, jadi kalau dia meninggal medan tempur, dia dimakamkan saja di tempatnya, sudah selesai. Tidak usah dimandikan, sudah selesai. Tidak usah dimandikan, udah. Jihad fid dunia wal akhirah. Ada juga yang jihad hukumnya fil akhirah. Di dunia dia tetap dimandikan, disolatkan, dikafankan, tapi hukumnya di depan Allah dia adalah mati syahid. Nah, termasuk orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu tenggelam atau tertabrak misalnya, itu mati syahid. Itu tentang jihad. Jadi konsep jihad itu sangat luas dalam Islam. Nah, salah satu bagian dari jihad, nah, itu namanya al-jihadul musallah atau al-jihadul qitali. Satu dari sekian banyak jihad, itu namanya jihad dengan senjata. Nah, jadi jihad dengan senjata atau perang itu adalah satu dari sekian banyak macam jihad. Khusus untuk al-jihadul qitali, perang angkat senjata itu bisyurutihi, harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Ini bedanya antara jihad dengan senjata dengan jihad dengan pena. Ya, jihad dengan ujung jari di medsos. Kalau ujung jari di medsos itu nggak ada syaratnya, siapa yang punya silakan. Masukkan hal-hal yang baik di medsos kita. Tentang pengajian, tentang apa. Nah, itu jihad kita, niat karena Allah, sungguh-sungguh. Silahkan. Nggak ada batasan, harus begini begitu, silahkan siapa yang bisa. Tapi kalau jihad senjata, perang, itu ada syaratnya. Nah, dalam ayat ini disebut seperti apa qital, ya, atau jihad dengan berperang itu, kepada siapa, bagaimana, kadarnya seperti apa, dan seterusnya. Jadi ayat ini adalah salah satu dari, kalau bagi saya salah satu dari dua ayat yang saya pegang, yang juga kata para ulama penting. Ayat ini dan ayat yang ada di surah Al-Hajj, ya, uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Nah, itu dua ayat dengan ini. Ayat ini dengan ayat itu adalah pedoman yang harus kita pegang. Apa arti ayat ini? Perhatikan. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah. Siapa yang kita perangi? Alladzina yuqatilunakum, mereka yang memerangimu. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang melampaui batas. Jadi dalam ayat ini ada beberapa pengertian. Pertama, fisabilillah, pastikan kalau berjihad itu fisabilillah, mencari ridho Allah. Jangan membungkus sesuatu ngakunya fisabilillah padahal bukan. Hati-hati. Yang pertama. Yang kedua, alladzina yuqatilunakum, jadi yang boleh kita perangi adalah mereka yang memang memerangi kita. Kalau istilah ulama itu kufar harbiyun, mereka yang kufur dan memang memusuhi, ya, Islam dan mengangkat senjata, memproklamirkan perang kepada Islam. Jadi jihad itu bukan karena beda agama, tapi karena ada proklamasi perang. Paham ya bapak-bapak ya? Jadi jihad itu bukan karena jihad fisabilillah, perang itu bukan diarahkan sebabnya karena orang beda agama, tidak. Tetapi apa? Yuqatilunakum, kepada orang yang memusuhi dan memerangi kita.
Dengan kata lain, kalau tidak ada yang memproklamirkan perang, apalagi kita tinggal di negara yang diatur oleh undang-undang dan konstitusi, kita hidup berdampingan, maka tidak boleh kita mengangkat senjata kepada orang yang berbeda agama. Itu satu. Yang kedua, siapa yang boleh mengumumkan perang itu? Bukan orang per orang, tapi as-sultan, harus pemerintah. Jadi tidak bisa kita sembarangan keluar ke jalan kemudian mari kita perang, lalu seruan itu kita anggap sah, kemudian kita bertempur membunuh orang, lalu kita anggap membunuh itu fisabilillah. Tidak. I'lanul harb, ya, itu la yasluhu illa min sultan. Tidak boleh mengumumkan perang itu kecuali oleh pemerintah yang sah, pemimpin. Dan itu sesuai dengan undang-undang dasar. Presiden mengumumkan perang, itu ada di undang-undang dasar kita. Ya memang begitu Islam. Hal-hal yang menyangkut nyawa, kehormatan, kehidupan, itu ada aturannya. Jadi harus jelas, tidak sekedar orang misalnya memusuhi dalam arti nggak suka sama kita, tapi juga harus dia i'lanul harb, dia menyatakan perang sama kita. Bentuknya bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Dia nggak ngomong mau perang sama kita, misalnya ada suatu negara nggak ngomong perang, tapi dia tiba-tiba datang bawa pesawat tempur, tiba-tiba datang bawa kapal, turunkan anak buahnya, tentaranya ke tanah kita, menduduki. Itu wajib kita jihad. Semua yang ada di negara itu fardu ain untuk mengangkat senjata yang mampu. Kalau yang berada di luar batas negara boleh mendukung fardu kifayah. Jadi kalau ada orang ke Indonesia nih, maka karena Indonesia itu satu kesatuan, fardu ain, sama-sama kita usir dia. Kalau ada misalnya yang tiba-tiba menyerbu, ingin menghancurkan umat Islam di tempat yang agak jauh, ya fardu kifayah, yang mampu silahkan. Tapi kalau yang terkait dengan untuk pergi ke tempat yang jauh, maka pastikan ya, bahwa maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Ada yang punya semangat tapi tidak punya ilmu, pergi ke suatu tempat bukannya menambah kekuatan, justru menambah beban, karena nggak bisa perang, karena nggak mengerti, bahkan bisa menimbulkan masalah, ya, masalah politik, masalah hukum dan segala macam. Kalau banyak masalahnya, membuat fitnah, nggak usah, bantu dengan cara yang lain. Jadi jihad bersenjata itu pertama hanya kepada kufar harbiyun, mereka yang nyata-nyata memproklamirkan perang dengan kita, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Yang kedua, pengumuman perang dari kita harus oleh pemimpin. Harus oleh pemimpin. Kalau kita punya negara, pemimpin negara. Dulu belum ada negara pada masa sebelum kemerdekaan, maka siapa pemimpinnya? Ulama-ulama. Karena itu resolusi jihad para ulama, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dia mengumumkan resolusi jihad. Itulah pemimpin saat itu, karena memang belum ada, ya, belum belum kuat lah katakan. Sudah ada, ya, dalam masa-masa yang memang belum betul-betul kokoh juga, pemimpin-pemimpin yang ada bisa menjadi
suara umat. Tapi ketika sekarang kita sebagai suatu negara, maka auliaul umur, sultan, ulul amri, ya, para pemimpin kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala ta'tadu. Perang dalam Islam itu bukan dengan mata tertutup. Istilahnya kacamata kuda, asal ngebum, tidak. Asal bunuh, tidak. Dalam Islam itu jelas. Yang diperangi adalah man lahu sahmun fil harb. Baik itu fi'lan ataupun ro'yan, yang memang ikut dalam perang itu, baik dengan fisiknya prajurit ataupun ro'yan, fisiknya nggak ada di medan perang tapi dia pengendali, jenderalnya misalnya, nah itu boleh diperangi. Jadi orang yang kita perangi adalah yang memang punya kontribusi langsung dalam perang itu, yang kita lawan. Orang yang tidak ikut seperti anak-anak nggak boleh diganggu. An-nisa, perempuan yang bukan prajurit nggak boleh diganggu. Ar-ruhban, orang-orang yang biasa beribadah saja, istilahnya ustadz-ustadz lah, atau pendeta-pendeta kalau non-muslim, nggak boleh diganggu juga. Bahkan hewan-hewan nggak boleh dibunuh, pohon-pohon nggak boleh ditebang, sumur tidak boleh diracuni. Itu ajaran Islam. Jadi bahkan dalam perang pun Islam itu tetap membawa rahmah. Beda dengan cara-cara perang sebagian orang hari ini, tidak peduli ya. Laki perempuan, besar kecil, bahkan satu kota dia bom, dihabisi. Nah, kalau dalam Islam itu yang disasar adalah mereka yang memang punya kontribusi dalam perang itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini bapak-bapak saudara adalah pedoman ya. Jadi kalau ada orang mengajak, mari kita angkat senjata, langsung cek dengan ayat ini. Pertama, yang mau dilawan itu memang dia menyatakan perang nggak sama kita. Tuh, cek pertama. Yang kedua, yang mengajak perang itu punya kewenangan nggak? Apakah dia memang penguasa, ulul amri, sultan, atau orang sembarangan? Dan syarat-syarat yang lain. Jadi bisa ya bapak-bapak ya, jangan kita gampang-gampang, mari kita angkat senjata. Yang ngomong ini siapa? Mau diarahkan kemana? Kalau kewenangan itu tidak ada, maka sifat fisabilillah hilang. Bisa jadi justru berbalik. Contoh, lagi damai, tiba-tiba ada sekelompok orang tidak suka sama pemerintah, mengajak mengangkat senjata. Dalam Al-Quran itu disebut dengan al-bughat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Termasuk bughat masuk dalam ayat ini, kata para ulama ahli fikih. Kalau ada orang tiba-tiba lagi damai-damai, negara kita baik-baik ya, baik-baik dalam arti bukannya semuanya tidak ada kekurangan. Yang namanya dunia itu pasti ada kurang lebihnya lah, tapi berjalan kehidupan aman damai. Tiba-tiba ada sekelompok orang, ayo angkat senjata, perang fisabilillah, apalagi diarahkan ke pemerintah, itu hukumnya bughat. Kalau dalam Al-Quran, kalau para ahli fikih, maka dipanggil, Pak, jangan ngajak begitu, nggak boleh, itu merusak kedamaian. Ayo tobat Pak. Kalau dia tobat, selesai. Kalau masih berkeras, tindak tegas. Itu kata Al-Quran. Jadi jangan gampang-gampang angkat, teriak. Hati-hati, ada syaratnya, ada kondisi. Kalau Anda tidak memenuhi syarat itu, Anda bukan fisabilillah, justru Anda boleh diperangi karena Anda termasuk bughat. Dan salah satu yang
sangat tidak disukai oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah mengeluarkan dan mengangkat senjata di tengah masyarakat yang damai. Maka dulu di Madinah Nabi paling marah kalau tidak dalam keadaan perang tapi ada yang ngeluarin pedang di jalan. Oh, Nabi paling marah. Nabi murka. Orang yang seperti itu orang dilaknat sama Allah. Kenapa? Menimbulkan rasa takut pada diri orang beriman. Jadi di Madinah itu tidak ada pedang yang keluar kecuali pada saat perang yang nyata-nyata perang. Ada perang Khandaq, baru keluar. Ada perang Mu'tah baru. Tapi kalau lagi damai, biasa-biasa, nggak boleh ada yang bawa senjata. Benci Nabi kepada orang yang asyhara silahan, yang mengeluarkan senjata di tengah kedamaian. Kata Rasul, siapa yang mendatangkan rasa takut di hati seorang muslim di dunia, Allah akan datangkan takut kelak di akhirat baginya. Jadi kita hati-hati ya. Maka benar di Indonesia ini tidak boleh orang punya senjata ya, kecuali yang berwenang. Yang berwenang pun, misalnya tentara, polisi, jangan sembarangan ngeluarin senjata depan orang, nggak boleh. Itu ada amanahnya. Itulah Islam. Alhamdulillah. Nah, karena itu bapak-bapak saudara, kalau kita baca ayat ini, kesimpulannya adalah mari kita jaga kedamaian, terus perkuat persaudaraan, jaga perdamaian kita. Jangan sampai terjadi ada saling ancam mengancam ya, menggunakan kekerasan, bahkan termasuk atas nama agama. Karena Indonesia ini adalah negara Darussalam ya, ini negara damai, bukan negara perang, ini negara damai. Tapi kalau ada negara atau pihak yang hendak menghancurkan Indonesia, menghancurkan umat, memerangi kita, maka fardu ain. Siapa yang mampu, kita bela. Itulah rumusan dari para ulama, hubbul watan minal iman. Mudah-mudahan negara kita tetap dalam kedamaian, tetap dalam kesejahteraan, dijauhkan dari segala macam permusuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fiqhana ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian kajian kita. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajiannya sudah usai, teman-teman sekalian. Ada beberapa catatan saya terkait dengan kajian tadi, bahwa memang antara ini kita terkait dengan pemahaman jihad ya. Sering sekali yang namanya jihad itu, bahasa kita itu adalah ya perang gitu. Padahal jihad yang dimaksud secara umum itu tidak seperti itu. Dan yang kedua, ini juga penting menurut saya. Berislam itu kalau bahasanya Tuan Guru Bajang didasarkan pada hadis, ketika orang selamat dari omongan kita, maka kita berislam yang baik gitu. Dan jihad itu adalah
semua perbuatan baik yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad. Kalau jihad dengan senjata, ya, dari ceramah yang tadi itu ada syaratnya dan banyak sekali. Misal sudah ada instruksi, ya, perintah berjihad dari pimpinan kita, katakan presiden. Atau ada misalnya orang secara terang-terangan menyatakan perang kepada kita, ya, baik secara ucapan maupun secara perbuatan, maka itu wajib hukumnya kita akan berjihad, ya, menggunakan senjata kita. Kemudian terkait dengan politik, politik itu tidak semata-mata dianggap sebagai jihad seperti jihad perang, ya, tapi politik itu merupakan salah satu bentuk jihad kita untuk tujuan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara yang baik. Jadi TGB sering menyampaikan kalau bisa dilakukan dengan cara yang baik, kenapa harus kita lakukan dengan cara yang tidak baik? Artinya kedepankan kebaikan-kebaikan, tunjukkan bahwa kita itu berislam yang baik, berpolitik yang baik, supaya orang semakin mau bersama kita dan mau mendekatkan diri kepada kita. Pada akhirnya mereka juga akan seperti apa yang kita harapkan. Itu beberapa catatan dari saya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.